Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrahil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtalifa minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasya' ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bis-salama wal amanah wal afiyah was-siha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala. Al-madad hadir ya asyikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya gausul a'zam qutbul alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Ijazah wal Karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Sayyidi Syekh Abdul Rahman Sumanahdi bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arbab dikoriko Allah Subhanahu wa taala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidina Husain wa sayyidina Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Kazim wa sayyidina Hasan Al-Ridha wa sayyidina Maruf Karhi wa sayyidina Sari Safati wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wasidin Abu Bakar Siddiq wasidin Abu Fadil Wa'id At-Tamimi wasidin Abu Farad At-Turdusi wasidin Abu Hasan Al-Hikari wasidin Sayyid Mubarak Al-Mahdumi wa Ahmad Sultan Awliya Kutubur Rabbani Gausus Somadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Ijazah wal Karamah fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Abdul Aziz wa sayyidina Muhammad Hatta wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Sarafuddin wa sayyidina Syekh Nuruddin wa sayyidina Syekh Walidin wa sayyidina Syekh Hisamuddin wa sayyidina Syekh Yahya wa sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Abdul Rahim wa sayyidina Syekh Usman wa sayyidina Abdul Fatah wa sayyidina Syekh Muhammad Murad wa sayyidina Syekh Samsuddin wa sayyidina Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar As-Sambas wasidin Abdul Karim Tanah Banten wasidin Salihun Benteng wasidin Abdul Khair Rio Jambu wa hadratus Syekh Abdul Rahman wa usulihim wa kurim alisilis latin wa akhirina anu Allahumma rabbal hijabat tahdiyatan lil qalibal muridin malaqaifin liqa'an nur min masjidil kiram apadun bi barakatihim al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka 'anir ruhi Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, maka katakan olehmu wahai Muhammad, ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi, tidaklah kau diberikan ilmu tentang ruh
illa kecuali qalila sedikit. Surat Al-Isra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah. Ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In sholat jasad qulub, jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota badan. Wa in fasadat, jika segumpal daging itu rusak, fasadat jasad qulub, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ala ingatlah, hiyal qalbu, bahwa segumpal darah tersebut, segumpal daging tersebut adalah qalbu hati. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barakah karamah Syekh Abdur Rahman kita bisa hadir kembali dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dengan barakah karamah Syekh Abdur Rahman. Al-Fatihah. Begitupun yang sama-sama kita hormati koordinator Badal Gaul kita, Mu'alim Darda, mudah-mudahan selalu panjang umur, diberikan kekuatan untuk menjalankan keistiqomahan ajaran Bapak Guru, dan dimudahkan urusannya, diberkahi kehidupannya. Begitupun yang sama-sama kita hormati pengurus, yaitu Mu'alim Ilim, Mu'alim Bud, dan mu'alim yang lainnya, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, diberikan kesabaran, ketawakalan dalam menjaga dan memelihara ajaran Al-Quran. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Adam sebagai donatur kita, mudah-mudahan banyak rezekinya, usahanya maju, panjang umur dan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitupun para ikhwan dan akhwat yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketawakalan, selalu istiqomah, banyak rezekinya, maju usahanya, lancar segalanya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini masuk bulan Maulid atau Maulid. Maulid di abad ini bukan hanya memperingati lahirnya doang, tapi ajaran. Kalau di umum mungkin hanya memperingati lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal gitu ya. Tapi di kita ada suatu kekhususan yang seperti Abah katakan dalam kuliah tarbiyah, di bulan Maulid sebulan penuh ini itu ada kaitannya dengan ajaran yang kita jalan. Makanya kata-kata yas'alunaka 'anir ruh, asbabun nuzul, orang Yahudi bertanya, tes kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk menjawab jawaban orang Yahudi, singkat saja, qul ruh min amri rabbi, bahwa ruh urusan Tuhan. Karena yang jadi jawaban itu yang bertanya orang-orang Yahudi, walaupun dijelasin itu nggak bakal percaya, karena tujuannya ngetes. Jawaban yang kedua,
Ke siapa itu tujuannya? Asal muasal muncul Yahudi ila qali. Tapi banyak kitab-kitab tasawuf seperti karya Abdul Somad Al-Falimbami Syarhus Salikin. Syarhus Salikin ini muhtasar Ihya, ringkasan Ihya yang dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falimbami ini mengambil kata-kata wa ma'utitu minal ilmi ila qalilah, yang dimaksud di situ adalah ilmu laduni. Ilmu laduni atau ladunia. Kata-kata perlu Syekh Sultan alias Abdul Qadir membagi 4 lapis. Sultani, ya Ruhusil, Sultani, apalagi itu Ruhani, Rujismani. Itu kata Sultan pada zaman. Di zaman Abah Guru kita nggak diajarin seperti itu. Tapi Abah langsung memberikan ilmu intinya, yaitu latifah rabbani rohani rohmani. Itu yang disebut asal asli manusia itu, latifah rabbani rohani rohmani. Julukan itu kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Itu Allah berfirman di kalangan para arwah, para ruh, semua ruh. Para ruh tadi menjawab, "Qalu bala syahidna." Maka ruh tadi menjawab, "Qalu." Mereka mengatakan, menjawab, "Bala." Betul, syahidna, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Berarti ruh ketika itu sangat intim, sangat mesra dengan Allah. Belum ada jasa. Jadi ketika itu yang namanya ruh udah syahidna. Syahidna itu berarti telah menyaksikan. Syahidah yashhadu syahadatan, bahwa syahid wadaka masyhud. Kalau syahid yang menyaksikan, masyhud yang disaksikan. Kalau syahadatan berarti kesaksian. Jadi yang menyaksikan siapa dulu? Ruh Allah, ruhun, ruhani, arwah. Kalau kata orang Sunda, karuhun, para karuhun. Nah, ketika penyaksian tersebut berarti ada baiat, ada suatu perjanjian. Betul, Engkau adalah Tuhan. Jadi di sana maka dijulukinlah yang namanya ruh tadi, latifah rabbani rohani rohmani. Dalam kitab Syarhus Salikin, karya dari Abdul Somad Al-Falimbami. Siapa Abdul Somad Al-Falimbami ini? Beliau adalah torekohnya Samania. Syekh Samani ini termasuk murid Syekh Sultan alias Abdul Qadir, mengembangkan torekoh. Nah, akhirnya kalau kata Syekh Sultan Aulia, latifah rabbani itu diturunkan jadi rukusi, rusultoni, ya, itu berupa ruhani atau ruhani sampai rujismani. Masuklah ke jasad, kata Syekh Sultan dalam kitab Sirah Asrar. Ketika masuk ke jasad, si ruh yang tadinya mesra dengan Allah mulai jauh. Karena dia sudah ada tempat jasad. Ketika diturunkan di alam malakut, didiemin dulu. Ini mau dimasukin kemana si jasadnya? Alhamdulillah kita ditakdirkan masuklah ruh ini ke bahasan, ya kan? Sama bapak ibu ini namanya Hasan Sambas ya, Hamas itu dinamain. Ketika si ruh itu jadi ruh jismani, dinamain, namanya Pak Adam. Kan namanya Pak Adam dinamain orang tua ya, ada Arda, Wahyu, Ahirin, semua. Itu yang namanya
Semua punya tafa'ul, punya harapan supaya anak ini menjadi orang soleh. Dulu mungkin kita nggak berpikir apa itu toreko. Taunya kita syariat, karena orang-orang tua dulu mengajarkan ke kita ya agama Islam. Nah, sholat, gitu ya. Nah, puasa. Pokoknya orang tua dulu ngajarin seperti itu. Dengan proses, baru kita ini mengenal yang namanya toreko. Mungkin sejarahnya orang pasar mobil kenalnya dari Pak Tubi. Ya, betul ya? Ya. Yang bawa Pak Tubi taunya toreko hanya tabaruk, kubur hajat ya. Tapi dengan keteguhan beliau, akhirnya pasar mobil ini banyak yang tahu toreko. Mungkin awal tujuan ada yang pengen kubur hajat, inilah, tapi apapun, silakan. Dulu pun kita nggak tahu toreko itu apa, baru dengar kan. Kalau orang udah dengar toreko, dulu toreko itu orangnya pakai gamis, pakai udang-udang yang namanya sahadatain. Orang-orang Cirebon jikirnya beda. Pokoknya kalau dia sholatnya seragam pakai gamis, masjidnya juga beda. Pokoknya orang sahadatain, kan sahadatain juga toreko, lebih ke Naksabandi. Akhirnya kita yang di Jakarta mengenal toreko dengan ada wasilah. Saya wasilahnya dulu banis, tahu toreko. Dulu tahu toreko dari kita doang, toreko aja. Toreko itu ya seperti itu, tapi nggak tahu terus. Bahkan kita dulu nyela toreko, toreko menjengir doang, nggak pernah belajar. Nggak ada pelajarannya. Bahkan orang saking skeptis dengan ajaran toreko dibilang itu mah ajaran kolot, ajaran orang tua. Apalagi diajarin tasawuf, wah orang lebih eleni lagi. Karena anggapan orang tua itu kalau sudah toreko kan bagian dari tasawuf, dia udah nggak mikirin dunia lagi gitu. Ternyata di abah itu beda. Ketika tahu kita di abah toreko itu, mungkin dulu bahasa toreko itu kalau orang-orang kampus bilang jalan, metode jalan. Ada toreko ngajar, ada toreko dagang, ya. Ternyata toreko itu khususnya kata. Karena dikatakan toreko itu pakai tamarduko itu perjalanan rohani seseorang. Kemudian Allah jabarkan lagi di diri kita itu ada jasad, di diri kita juga ada ruh. Nah kata-kata ruh tadi, ruh yang ada di dalam kita, nisbahnya, hubungannya, yang ahli-ahli tafsir mengatakan Abul Arwah adalah Nabi Muhammad, Abul Basar Nabi Adam. Itu masih umum tuh. Ketika ketemu seorang ahli toreko yang kita tahu oleh toreko tukang zikir, ternyata toreko itu harus ada al-mursyid, as-syekh al-mursyid. Karena kalau toreko tanpa ada as-syekh al-mursyid yang ditunjuk oleh guru-gurunya, maka torekohnya itu gak dianggap di kalangan ulama-ulama toreko. Sekalipun dia ngaku saya mursyid. Ada yang ngaku mursyid? Ada imam. Al-mursyid arsada yursidu irsadan fahuwa mursyid. Jadi kalau secara bahasa al-mursyid itu orang yang menunjukkan kebenaran, itu al-mursyid. Ternyata mursyid menurut penjabar apa, mursyid itu bukan hanya orang menunjukkan, tapi mursyid itu menunjukkan tentang ajaran agama yang katanya rukun agama Islam, iman, ihsan. Maka guru mursyid bukan hanya mengajarkan itu,
bisa tembus ke dalamnya. Islam bukan hanya rukun Islam yang 5 aja, tapi sampai ke dalamnya. Iman pun bukan hanya di kata-kata yang 6 doang, sampai ke dalamnya. Tentang ihsan sampai ke dalamnya. Maka ajaran Abah kita ini dibongkar. Yang kata Maulid ya. Maulid yang selama kita tahu kan dari dulu memperingati lahir Nabi Muhammad. Ceramah beres selesai. Ternyata di Abah beda. Tapi Abah gak pernah ada Maulid ya? Pernah belum? Gak ada. Abah gak pernah ada Isra Mi'raj. Kalau di luar kan kalau acara Maulid ada panitia, ya kan, manggil kiai ini. Abah Isra Mi'raj pun enggak mengadakan. Hal seksual pun tidak ada. Tanda tanya kan? Ini Abah ajarannya apa? Yang baru-baru. Sedangkan kita tahu kiai di mana-mana, namanya bulan Maulid pasti ngadain Maulid. Oh ternyata Maulid di Abah itu nggak perlu ada peringatan seperti di luar. Jadi yang disebut lahirnya Nabi Muhammad, ruhnya itu ditanamkan ke seluruh murid-murid Syekh Abdul Rahman. Makanya ketika kita ditalqin awal itu menjadi orang khusus, maka ruhnya nyantel kepada guru, di situ dikasih latipah. Allahumma hijab tahliyatahum liqalibal muridin ma'ala taifin liqanur min masyul kiram afrum bi barakatihi. Dikasih ramalan setelah talqin awal, terus naik tingkat. Setelah naik tingkat baru kebuka. Tiba-tiba naik tingkat jadi 2, latifah qalbi sama. Kenapa nggak satu aja qalbi gitu kan? Oh, di situ yang dibilang Abah Guru, yang al-fadl min qalbi habibika sayyidina Muhammad itu disebutnya qalbu Muhammad. Ditanamkan di murid Allah. Ditanam lagi di murid Abah. Ruh Muhammad. Ada nggak? Di diri kita ada nggak? Ditanam lagi, naik tingkat. Namanya rahasia jasad Muhammad. Naik tingkat lagi, dibuka lagi namanya kopi Muhammad. Dibuka lagi namanya ahbab Muhammad yang bahasa Muhammad. Dibuka lagi gedungnya Muhammad, jiwanya Muhammad. Dibuka lagi di ujung namanya batang tubuh Muhammad. Sampai 7 disebutlah zohir batin Muhammad. Berarti jawabannya Abah nggak mengadakan maulid seperti orang luar, karena Abah mengajarkan kepada murid-muridnya ditanam tuh zohir Muhammad, batin Muhammad. Percaya nggak yang gitu? Di diri kita punya nggak? Jadi kalau orang umum memperingati maulid sampai sekarang cuma memperingati apa? Tapi murid Abah bukan hanya kata-kata, real di diri kita ditanam. Qalbu Muhammad yang doanya tadi, Allahumma hijab, ya Allah angkatlah hijab, titik yang menghalangi si murid tadi. Aku jadikan dia murid beserta dikasihlah latifah-latifahnya. Nah latifah tadi tujuan apa? Liqanur min masyikirah, supaya si murid yang dikasih latifah tadi bisa ketemu cahaya para guru mursyid, nggak ke cahaya ke Rasul, nggak ke Allah, tapi ke siapa dulu? Mursyid. Makanya murid Abah itu istimewa, luar biasa. Jadi kita nggak perlu ngadain maulid seperti orang luar. Di diri kita sudah ada zohir batin Muhammad. Tuh luar biasa. Makanya wa ma'ut itu minal ilmi ila qalil. Kata Syekh Abdul Somad Al-Falah, ilmu ini ilmu laduni, diberikan kepada orang yang sedikit. Ini ilmu khusus. Ilmu ini bisa dibongkar, dibuka, difutuh dengan ilmu suluk, toreko suluk, atau ilmu toreko, atau ilmu tasawuf. Harus punya mursyid, mursyidnya yang nyambung sampai Rasul. Disebut al-ulama warasatul anbiya. Abah Guru ini salah satunya mendapatkan Nur Muhammad. Makom Abah.
Makanya Abah mengatakan, murid Abah datang ke Bogor haji bulanan itu sama saja nilainya ziarah kepada Rasul. Tapi kan nggak umroh join itu apa? Itu apa mengatakan? Siapapun yang datang bulanan ke Abah, yang bulanan kan umum, itu sama saja kata Abah dia ziarah ke Rasul. Berarti situ makom apa? Makom ke Rasulullah. Berarti Anda datang manakib ke sana sama aja Anda umroh gitu. Secara hakikat. Karena Abah udah mengatakan seperti itu. Siapapun murid Abah yang datang ke Jawiyah Al-Khairiyah ke Abah Guru itu sama nilainya ziarah kepada Rasulullah. Karena Abah adalah al-waris, ulama yang dapat waris langsung dari Nabi Muhammad melalui siapa? Sultan Al-Syekh Abdul Qadir. Kalau orang luar menyebutkan Sultan, kiai atau ustad, mereka belum pernah ketemu Sultan, tapi apa? Ketemu. Bukan hanya ketemu, tapi apa bermuamalah secara rohani. Lihat ketika pengen dihirpa Sofia, ketika Sultan tidak hadir, apa pun nggak bisa menghirpa. Berarti apa bermuamalah rohani dengan sesuatu. Makanya di situ jawaban. Maka di Bogor di ajaran Abah nggak ada hal Sultan Aulia. Kenapa? Karena Abah selalu komunikasi dengan Sultan melalui wasilah Abah Khair itu. Di Jawa, di Banten ada istilah haus Abdul Qadir, di kita nggak ada. Kenapa orang Abah liko ketemu? Bahkan kata Abah Oer, kamu ketika mendidik muridmu, mendidik rohani muridmu harus pakai dengan ajaran Sultan Al-Syekh Abdul Qadir. Mana itu ajaran Sultan? Zikir jar 165, zikir kopi di 7 latifah. Tuh. Khotaman sama mana? Gimana metodenya? Maka murid Abah istimewa, luar biasa. Anda nggak kalah dengan orang luar. Orang luar itu dia baru ilmu kulit, menguasai berbagai macam ilmu tapi kulit. Kenapa orang-orang dia ulama, profesor, dokter masih dikatakan ilmu kulit, ilmu alam syahada, ilmu kulit? Karena dia belum berkait dengan mursi. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, secerdas-cerdasnya seseorang, sepintar-pintarnya seseorang, dia menguasai berbagai macam ilmu kitab, dia belum bisa tembus ke alam-alam pejabat laut kalau dia tidak dilahirkan dari seorang mursi. Kita sudah dilahirkan belum? Udah luar, kita udah lahir 2 kali, Pak. Lahir pertama lahir dari rahim ibu. Itu masih jismani. Kedua, lahir dari seorang guru murid. Bagaimana cara melahirkannya? Talqin, bai'at dzikir, innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Berarti murid Abah semuanya sudah lahir secara rohaninya. Maka pelajarannya harus pelajaran ilmu rohani, bukan pelajaran umum, tapi pelajaran khusus. Apa itu pelajaran khusus? Harian dibuat bulan. Maka semua murid Abah akan jadi insan kamil mukamil ketika yang 7 yang diwariskan ke kita kan 7 latifah. Itu kan insan kamil mukamil. Anda kuliah S1, S2, S3 itu nggak bakal dapat ilmu ini. Tapi ilmu insan kamil mukamil ini hanya didapat dari guru mursyid. Maka guru mursyid itu segalanya. Tahu segalanya? Pintu rezeki adanya di guru mursyid. Pintu kesuksesan adanya di guru mursyid. Bagi murid toreko, yang bertoreko hakikatnya siapa?
belum pantas bertoret. Maka abah itu berbab besar. Kita zikir jahar, zikir hobi, khotama itu hanya mengikuti perintah kepatuhan zahir kita terhadap guru. Jadi yang bertoret itu siapa? Syafurullah. Kita cuma dipinjemin doang. Makanya konsep apa? Ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Jadi ketika Anda zikir jahar, zikir hobi, siri, khotama, bulanan, manakiban, hakikatnya siapa ya? Guru. Kita mah cuma boneka sebenarnya. Karena kita ada nisbah ke Abdul Rahman melalui Roh Mudok, maka abang mulai mentransfer ilmunya ke kita. Bagaimana cara abang mentransfer ilmunya? Ngamalin zikir, ngamalin zikir hobi, mingguannya, bulanannya, abang transfer. Ilmu apa? Laduninya. Ilmu laduni. Makanya di abah itu kalau udah belajar di abah, gak usah buka kitab lah. Cukup zikir. Bagaimana dengan anak pesantren? Bagaimana dengan anak kampus? Mereka akan menggunakan akal syariat dia. Masa sih bisa begitu? Bisa. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit ilmunya. Akan diberikan kita maksudnya apa? Ilmu laduni. Ini di abah ini, murid-murid abah gak usah buka-buka kitab lah. Yang buka kitab kepada Allah aja. Itu cuma buat pembuktian. Jadi murid abah fokusannya zikir, metodenya zikir. Zikir jahar 165 habis sholat, zikir kopi, pertama mingguan. Nanti ilmu itu akan diberikan. Seperti kata Imam Ghazali, ketika irodah si murid menurun di irodah guru, si murid akan diberikan ilmunya secara transfer dari qalbu mursyid ke qalbu murid. Jadi semua ilmu yang kita dapatkan dengan pendidikan di abah guru ini ilmunya berupa ilmu laduni. Tapi jangan pakai ini akal. Boleh kita pakai akal, tapi pakai harus jiwanya Muhammad, pahaman Nabi, wahidul mursalin wa malaikatul muqarrabin. Maka si murid harus belajarnya jangan banyak tanya. Jangan seperti Nabi Musa banyak tanya kepada Nabi Khidir, akhirnya gagal. Bagaimana belajar di abah? Zikir jahar habis sholat, udah laksanain. Ini nanti faedahnya apa ya? Untuk apa ya? Itu Nabi Musa, watak Nabi Musa seperti itu. Jadi kita nih analoginya sedang belajar ilmu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ilmu yang diajarkan langsung ilmu Allah. Dari Allah langsung min ladunna ilmu. Apa itu ilmunya itu? Kenapa di apa itu nggak boleh selingkuh guru? Kenapa? Karena nanti kita terpecah di pemikiran kita. Karena murid apa itu sudah dikasih lanjut. Karena sudah dipatok ini. Kenapa murid apa nggak boleh belajar sama kiai yang lain atau ulama lain? Bahkan dibilang mutanajis, tapi murid apa nggak terima. Ini sudah dipatok lagi mana? Nafsi. Ini loh ada gedungnya Muhammad. Ini otak benak kita, itu udah dikasih sama Abah. Allahumma ja'al qalbi nuran wa bisami nuran ini saya tahu. Pahaman Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika murid Abah mempelajari di luar ajaran Abah, itu bukannya benar, tapi apa? Campur es. Es campur. Nih, kenapa alasannya nggak boleh selingkuh guru? Karena murid Abah khusus dikasih. Tapi ada murid Abah masih bandel, karena dia pakai akal syariatnya. Ketika dikasih ilmu Abah tentang 7 latifah, dibukakan rahasia gaib, akhirnya akal yang masuk, saya adalah mursyid. Apa yang terjadi? Mata yang butuh mautan, benar nggak? Udah dengar ya? Udah. Iya.
mendadak. Mata yang mutu mautan. Itu murid apa kalau udah dibuka goibnya, hati-hati jangan pakai akal. Pak Bos, kau udah jadi wali, kau nggak usah zikir, kau salat aman, kau sudah jadi wali. Kata akal, benar sudah jadi wali. Ya, begitu pun orang-orang dikasih goib. Bukan akal irodah dulu yang dipakai, akal dia. Kamu belum tahu ya? Wah, enggak. Udah sampai sebulan ya? Selasa ya? Orang Cikarang, Labuan Bajo. Malam datang meninggal. Tahu saya. Dan bapak bagus nanya. Saya benar, dia benar. Mati mendadak. Alhamdulillah. Ya karena alhamdulillah, benar nggak? Tolongan. Ya sekarang juga murid-murid apa nggak mau sholat hadiah, karena dia udah keluar. Nah sekarang ketika dia udah tumbang, dia yang dibawa kemana? Ya di siapa lagi? Mengganti kursinya, Ustaz. Di sini buka pertama, makanya hati-hati. Udah ilmu apa yang benar? Wah, sama pengen ngaji sama kiai, ngaji tafsir dari fikih. Berat jasa Anda ke Bogor ya. Saya mau ngaji mau ke kiai-kiai aja berat. Di apa udah dikasih ringan. Kenapa? Kita nggak boleh Syekh guru karena ruh kita sudah nyata kepada Syekh Abdul Rahman. Itu loh alasannya. Kalau orang sudah dicantelin ke ruh guru kita, selingkuh guru, itu berarti akhlaknya gimana? Cuangung tau nggak? Ruh kita tuh udah dicantelin sama abang, udah jaminnya dunia akhirat aja. Tapi si murid pakai ininya, pengen belajar sama kiai, Pak Ustaz. Kan kita harus belajar. Kalau ilmu muslim, semua muslim. Murid abang yang itu kalau ilmunya harian, mingguan, bulanan. Bisa mengajar rotinan tafsir. Ada kan? Bulanan yang ditinggal dan ngaji rotinan tafsir. Tafsir itu belum nyampe. Fikih belum nyampe, semua tasawuf belum nyampe. Kalau ilmu latifah nyampe nggak? Nyampe. Cari muslim yang lain, gak bakal dijamin Anda jadi ledekan tuh. Murid apa itu sudah tertanam di dirinya itu apa? 7 latifah tadi. Coba dilihat sama dukun-dukun murid apa? Cahayanya steril mantap 7 latifah itu ada steril loh Pak. Tahu steril kan kalau batu? Ini mau enggak? Turun lagi pengen belajar fikih. Turun lagi pengen belajar tajwid. Ya kapan usulnya? Pengen terkenal. Hah? Pengen terkenal. Pengen terkenal. Ya abang nggak bakal terkenal. Ya badal-badal nggak terkenal. Ujung-ujungnya majelis ke majelis aja Pak. Bener ya? Karena ini ajaran mahal. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Yang dikasih paham juga sedikit ilmunya. Percayalah wahai murid-murid Abah. Kau itu ilmunya ilmu dunia. Tanpa kau buka fathul qorib, tanpa kau buka fathul muin, tanpa kau buka tafsir, tanpa kau belajar usul fikih. Pelajaran Abah aja di buku kuning cukup. Emang mau jadi mustahil belajar fikih? Mikir aja. Rasul pada ada ya. Gak usah belajar yang lain. Sorok nah nggak perlu lagi lah. Belajarnya apa? Patuh sama guru. Kata guru harian ikutin, mingguan ikutin, bulanan ikutin. Disitulah jaminannya. Siap? Siap dah. Siap. Gak usah nyari musik lain. Gak usah belajar sama kiai. Ini murid apa langsung ngomel ke saya. Belagu amat loh katanya. Kenapa kalau apa itu kalau dibuka? Aduh, saya bilang kiai yang penceramah itu kalah sama anda kali. Di sini kan nggak bisa ngomong ya. Nanti
ulama syariat nanya, hei, ada apa tuh toreko? Tiba-tiba keluar ngomong, itulah dunia. Jadi sini sih nggak bisa ngomong. Tapi kalau ditanya apa kiai syariat langsung keluar tuh. Coba buktiin. Buktiin tuh. Nah barulah di situ ilmu abah itu nggak perlu baca, nggak perlu baca buku. Ya kalau saya sih baca buku emang udah lama, cuma kan di abah disempurnai. Ya murid abah sekarang nggak usah lah belajar ini nggak usah, udah ikutin abah aja selama. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Terus semangat, jangan ingkar terhadap Syekh Abdul Rahman. Banyak sejarah yang ngaku mursyid, yang ngaku ini akhirnya tumbang di tengah jalan. Jangan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya